Oke, salam dan bahagia Bapak dan Ibu guru hebat dimanapun berada. Jumpa lagi bersama saya si Guru Pelosok. Jadi di video kali ini saya akan memperkenalkan sebuah aplikasi berbasis web ya Bapak Ibu. Jadi tidak perlu diinstal di perangkat laptop ataupun Android Bapak Ibu. Namanya Ron AI Assistant. Jadi ini AI cerdas untuk membuat modul ajar atau rencana pembelajaran. Jadi buat Bapak Ibu guru ya, yang selama ini merasa kesulitan ya untuk membuat modul ajar karena keterbatasan waktu ya, jadi Bapak Ibu bisa menggunakan aplikasi ini. Jadi di sini ada arsipnya nanti untuk menyimpan ya modul ajar yang sudah dihasilkan. Kita langsung saja ke fitur buat perencanaan Bapak Ibu. Ya di sini kita mulai dengan informasi umum. Jadi di sini ada judul modulnya, silakan Bapak Ibu tulis. Misalkan perencanaan pembelajaran. Seperti itu ya Bapak Ibu. Kemudian jangan lupa nama penyusunnya, misalkan Rosi 46. Oke, kemudian nama sekolahnya Sekolah Merdeka. Kemudian di sini Bapak Ibu, nah ini saya buatnya dari tahun 2024 sampai dengan tahun 2027 ya Bapak Ibu ini. Dari tahun 2024 ini membantu ya Bapak Ibu yang di tahun ini akan menghadapi akreditasi ya, tetapi di tahun kemarin tidak punya perangkat pembelajaran, jadi bisa memilih tahun ini Bapak. Ini saya pilih untuk simulasi di tahun ajaran 2025-2026 untuk semesternya kita pilih genap. Jadi untuk tangkapan screenshot ya Bapak Ibu, ini untuk video recordnya ini tidak menangkap ya yang pilihan seperti ini. Nah, oke seperti itu. Kemudian ketika itu lengkap, kita mulai di pemilihan mata pelajaran. Jadi di sini ini untuk fase C ya Bapak Ibu. Jadi ada juga yang fase A dan B. Nah, untuk fase C ini ada 8 mata pelajaran ya Bapak Ibu. Dalam pendidikan Pancasila, bahasa Indonesia, matematika, IPAS, seni rupa, seni tari, seni musik, termasuk KKA juga ya Bapak Ibu ya, coding dan kecerdasan artifisial. Jadi di sini misalnya kita mau yang coding punya. Setelah kita pilih mata pelajarannya, nanti kita akan pilih elemen. Untuk codingnya juga ada 4 elemen ya Bapak Ibu, berpikir komputasional, literasi digital, literasi dan etika kecerdasan artifisial, dan pemanfaatan dan pengembangan. Kita mau yang mana silakan, misalnya kita mau pilih yang ini. Nah, ketika kita pilih elemen, maka secara otomatis capaian pembelajarannya akan muncul. Jadi ini CP-nya sudah sesuai dengan CP 046 BSKP ya Bapak Ibu tahun 2025. Nah, kemudian kita jangan lupa untuk pilih materi pokoknya, ada 2 ya. Ini simulasi kerja kecerdasan artifisial kita pilih. Nah, dari materi pokok ini kita simpan, maka di sini akan disajikan ya Bapak Ibu sub materinya. Nah, dari materi pokok yang kita pilih. Selalu mulai dari atas ya Bapak Ibu, jangan ada yang terlewat. Nah, di sini ada 4 materi. Ya, untuk satu kali pertemuan Bapak Ibu bisa memilih ya. Misalnya ada materi yang saling berkaitan, Bapak Ibu bisa pilih ya. Ini. Itu hanya batas 2 ya Bapak Ibu, saya settingnya. Sini saya coba 1. Kemudian setelah kita memilih materi, kita manfaatkan ya, Ron AI Generate ini untuk menghasilkan karakteristik. Nanti bukan hanya karakteristik materi yang kita dapat, tetapi juga rekomendasi untuk memilih model pembelajaran yang relevan dengan materi dan juga karakteristiknya. Jadi di sini yang direkomendasikan adalah model pembelajaran PBL. Jika Bapak Ibu setuju ya dengan model yang direkomendasikan, Bapak Ibu bisa memilih, tetapi kalau Bapak Ibu tidak setuju, Bapak Ibu bisa mengabaikan dan lanjut saja. Nanti modelnya kita pilih di halaman selanjutnya. Di sini saya coba pilih saja. Nanti di desain pembelajaran, bagian model pembelajaran akan terisi secara otomatis. Kemudian silakan kita pilih karakteristik muridnya. Jadi di karakteristik murid silakan Bapak Ibu ya sesuaikan dengan karakteristik yang ada di kelas Bapak Ibu ya. Seperti itu. Kalau tidak ada di dalam pilihan ini, Bapak Ibu bisa tambah secara manual, simpan ya. Nanti dia akan muncul di bawah sini. Oke, kalau sudah kita mulai menentukan dimensi profil lulusannya seperti apa. Misalnya saya mau ada kemandirian, komunikasi, dan penalaran kritis. Oke, ini saya batasi 3 saja Bapak Ibu, tidak usah pilih yang banyak-banyak ya. Untuk apa pilih banyak-banyak kalau kita sendiri sulit untuk menerapkannya ya Bapak Ibu, seperti itu. Jadi saya batasi batas 3. Nah, ini sudah ya, model pembelajaran di desain pembelajaran ini, bagian model pembelajaran ini sudah otomatis terisi ya PBL-nya. Tapi di sini ada 6 pilihan ya, model pembelajaran. Itu mulai dari PBL, discovery learning, inquiry learning, ya, PJBL, problem solving, dan cooperative learning. Silakan Bapak Ibu sesuaikan. Saya ikuti saja yang direkomendasikan. Nah, ketika kita memilih model pembelajaran ini, maka bagian sini akan otomatis merekomendasikan kepada kita pendekatan yang paling relevan dengan materi dan model yang dipilih Bapak Ibu. Jadi di sini pendekatannya ini adalah pembelajaran mendalam. Tapi Bapak Ibu kalau mau bisa diganti ya Bapak Ibu. Ada saintifik ya, ada kontekstual ya, seperti itu. Ada yang student center seperti itu Bapak Ibu. Oke, kita langsung pilih saja pembelajarannya ya, pendekatannya pembelajaran mendalam. Nanti setelah kita pilih pendekatannya, maka akan otomatis rekomendasikan kita untuk memilih metode pembelajaran yang sesuai Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu setuju dengan metode yang direkomendasikan, Bapak Ibu langsung saja centang, nanti otomatis terpilih ya Bapak Ibu. Atau Bapak Ibu mau ganti silahkan ya Bapak Ibu, seperti itu. Tinggal Bapak Ibu centang ya. Ini untuk simulasi ya Bapak Ibu, nanti pastikan apa yang Bapak Ibu pilih itu benar-benar valid ya, karena nanti
yang kita pilih inilah yang nanti akan muncul di dalam langkah-langkah pembelajaran seperti itu. Kemudian kita masuk ke mitra pembelajaran. Ini saya bagi dua, ada mitra internal dan juga mitra eksternal. Kita mulai dari mitra internal, di sini ada guru kelas, kemudian peserta didik, teman sebaya ini artinya peserta didik dengan peserta didik seperti itu Bapak Ibu. Nah, kemudian nanti untuk deskripsi tugasnya itu nanti secara otomatis dihasilkan oleh AI generate ya Bapak Ibu. Kemudian misalnya kita mau libatkan orang tua boleh. Nah, kemudian kalau sudah simpan. Selalu mulai dari atas ya Bapak Ibu, supaya jangan keliru. Kemudian kita masuk ke lingkungan belajar. Di lingkungan belajar ini saya bagi dua ya Bapak Ibu, ada lingkungan fisik dan budaya belajar. Seharusnya ada tiga ya, ada ruang virtual, tapi ruang virtual itu saya lihatnya dia sama ya dengan pemanfaatan digital, jadi kita over ke sana saja Bapak Ibu. Untuk lingkungan belajar ini kita bagi dua saja, lingkungan fisik dengan budaya belajar. Misalnya proses belajarnya mau di mana, di ruang kelas atau di laboratorium, atau tidak ada di sini silahkan ya Bapak Ibu ya, silahkan tambah ya seperti itu. Kemudian budaya belajar ini kira-kira mau budaya belajar seperti apa yang akan ditampilkan selama proses pembelajaran. Misalnya di sini saya maunya budaya disiplin, ada refleksi diri, ada jujur dan tanggung jawab. Kalau sudah simpan. Nah, selanjutnya kita masuk ke pemanfaatan digital Bapak Ibu. Jadi pemanfaatan digital ini ada satu fitur tambahan ya, ini dari permintaan dari teman-teman. Nah, ada yang memang di sekolahnya belum ada listrik ya, jadi tidak ada pemanfaatan digital di sana Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu ya, rekan-rekan pendidik bisa memilih di media non digital. Jadi ketika Bapak Ibu memilih di bagian sini ya, maka otomatis pemanfaatan digital ini akan terkunci ya Bapak Ibu. Kemudian nanti di modul pembelajaran itu bukan lagi pemanfaatan digital tetapi media pembelajaran seperti itu. Oke. Nah, begitupun sebaliknya kalau Bapak Ibu memanfaatkan media digital, ketika Bapak Ibu pilih di sini, maka ini terkunci ya Bapak Ibu seperti itu. Nah, di simulasi kali ini kita coba dengan pemanfaatan digital. Misalnya di sini pilihannya tidak ada, saya mau pakai yang Puspadi saja Bapak Ibu. Misalnya saya mau pakai Puspadi, pusat pembelajaran digital berbasis offline. Nanti dia muncul di sini ya Bapak Ibu. Oke, seperti itu. Nah, kemudian perangkat digitalnya saya pakai ini, kemudian proyektor sama speaker aktif. Kemudian untuk medianya saya ada video sama slide. Kalau sudah Bapak Ibu, kita simpan dan lanjut. Kemudian jangan buru-buru konfirmasi nih Bapak Ibu. Kita validasi aktivitas. Nah, di sini yang pertama kita akan memanfaatkan Run AI Generate ini untuk menghasilkan tujuan pembelajaran. Mengapa tujuan pembelajaran di sini? Karena ini prinsipnya itu ya pakai prinsip ABCD ya kita susunnya. Karena itu kita harus menentukan terlebih dahulu ya metode, model, pendekatan termasuk dengan media ya Bapak Ibu, sehingga tujuan pembelajarannya itu disusunnya itu bagus ya Bapak Ibu, bisa memenuhi unsur ABCD. Di sini Bapak Ibu bisa memilih ya 3, tapi saya lebih sering ya satu kali pertemuan itu satu tujuan pembelajaran biar fokus gitu. Kemudian silakan pilih masukkan pilihan. Setelah itu kita generate kembali untuk langkah pembelajaran. Jadi ini sangat lengkap sekali ya Bapak Ibu. Tombol generate-nya juga Bapak Ibu bisa gunakan berulang-ulang ya. Nah, seperti ini. Itu sampai dengan soal evaluasi. Jadi bagi Bapak Ibu ya yang merasa selama ini kewalahan membuat modul ajar karena waktu ya, bisa langsung ini murah meriah saja Bapak Ibu, sesama pendidik ya cukuplah untuk sebungkus rokok surya gitu Bapak Ibu. Oke, jadi ini sudah lengkap ya Bapak Ibu. Jadi langkah-langkah pembelajaran itu disusun berdasar sintak dari model pembelajaran yang kita pilih. Kemudian di sini juga ada penekanan ya dari pengalaman belajar dan juga prinsip pembelajaran mendalam itu Bapak Ibu. Jadi kita generate untuk asesmennya. Oke, jadi ini sudah muncul ya Bapak Ibu asesmennya. Silahkan Bapak Ibu pilih. Ya. Seperti ini ya Bapak Ibu, kita pilih nanti di sini. Langsung kita gunakan paket ini. Kemudian kita lanjut ke generate rubrik penilaian. Jadi kecepatan hasil generate ini tergantung dari jaringan ya Bapak Ibu. Dan tombol generate ini sekali lagi Bapak Ibu bisa mengganti ya, apakah dalam bentuk tabel atau dalam bentuk deskripsi, sesuaikan saja Bapak Ibu. Kita lanjut ke bagian kerja peserta didik KKPD-nya ya Bapak Ibu. Oke. Kita tunggu sebentar. Oke, sudah. Langsung kita generate yang terakhir itu soal evaluasinya Bapak Ibu. Jadi tergantung dari kebutuhan Bapak Ibu mau sampai di mana ya. Ini sudah sangat lengkap. Oke, jadi yang tersedia ini untuk fase A sampai dengan fase C Bapak Ibu. Oke, kalau sudah silakan konfirmasi datanya Bapak Ibu. Ini silakan diisi dengan nama tempat, misalnya Keiva Mananu ya Bapak Ibu, Keiva Mananu, tanggalnya berapa ya, misalnya tulis saja Keiva Mananu 17 Januari 2026. Kemudian nama penyusunnya tadi kita kan sudah kasih nama ya Bapak Ibu, Rosi 46, dan nanti otomatis muncul di sini di bagian yang ini tulisan birunya. Kemudian silakan masukkan nicknya, kemudian masukkan nama kepala sekolahnya, misalkan Markus ya, Markus, nicknya
ya seperti itu ya Bapak Ibu, simulasi saja. Nah, setelah itu simpan dan generate. Nah, maka akan jadi seperti ini Bapak Ibu. Mulai dari identitas, penyusunnya sudah lengkap, karakteristik materi, jadi seperti ini Bapak Ibu. Nah, kemudian di sini, nah ini ada pengalaman belajarnya bermakna. Ya, apa yang bermakna? Di situ ada siswa menghubungkan ya konsep abstrak AI dengan kebutuhan dan seterusnya. Kemudian prinsipnya juga ada seperti itu ya Bapak Ibu, sudah jelas, sudah di sininya. Kita lanjut, ini asesmennya, kemudian ini bentuknya itu mulai dari bentuk, kemudian cara sumber mendapatkannya seperti apa, dilakukan dengan cara apa, itu lengkap. Kemudian ini nanti tinggal di print saya Bapak Ibu, ini juga Bapak Ibu bisa edit ya, misalnya terlalu rapat silakan bisa diedit. Ini kemudian kalau sudah ya, ini sudah ada lengkap semua ya Bapak Ibu, ini sama soal evaluasinya. Tinggal Bapak Ibu download ya, saya sarankan ya download dalam bentuk PDF ya, biar tulisannya itu atau hurufnya itu tidak pecah Bapak Ibu. Karena kalau dalam bentuk download Word ini berarti nanti dalam Windows yang berbeda itu dia nanti berantakan jadinya, seperti itu Bapak Ibu. Oke, demikian dari saya. Jika berkenan Bapak Ibu silakan dipesan ya.